Bagaimana? Sudah sempat rebahan ini tadi? Enggak ya, belum ya. Baik, ya. Sebelum kita buka, mungkin bisa kita buka acara ini dengan bacaan Bismillah terlebih dahulu. Ya, dengan ini saya mewakili tim manajerial membuka acara Gathering Nasional Master Prima 2022. Siap semuanya? Are you ready? Nah iya, pokoknya ready gitu aja ya. Udah harusnya jawabannya Pak. Yes, I am ready, tapi gak apa orang Jawa. Siap, ready. Nah, hari ini agar kita lebih ready lagi, salah satunya juga gini. Saya sering juga ini boleh disampaikan juga. Salah satu ketika kita ya hanya duduk manis mendengarkan dalam sebuah acara seminar seperti ini ya, apalagi duduknya seperti ini. Boleh saya ambil salah satu. Nah, seperti ini. Apalagi ini kan enak loh, AC-nya dingin ya. Kemudian ini sok empuk lah ya, sambil begini, tangannya sudah kepiting. Enak, nyaman ya. Ini duduk manis mendengarkan, apalagi begini. Nah, ternyata teman-teman semuanya, ketika kita hanya duduk manis mendengarkan, ternyata masuk yang di otak kita, materi yang masuk di otak itu cuma 5%, teman-teman. Berapa persen? 5%. Biasanya yang diingat adalah awal sama akhir ya kan, itu yang diingat. Materi tadi apa ya? Nggak ngerti apa ya kan? Itu salah satunya. Karena kita hanya duduk manis mendengarkan. Ya, ketika seseorang duduk manis mendengar, apalagi gayanya seperti ini ya, ini gayanya menutup diri. Ini sangat menutup diri. Nah ya, seperti ini. Ada yang berbeda ini tuh ada. Hasil penelitian mengatakan jika seseorang duduk seperti ini, dia mencatat, ada kertas ya, dia mencatat sampai melihat ini. Ternyata ini masuk di otak kita 30-40%, teman-teman. Ya, kenapa? Karena kita menggunakan 3 indera kita. Yang pertama apa? Mata kita, kemudian telinga kita, sama gerakan tangan kita. Ini konsentrasinya 3-nya gerak semua. Dan ini ternyata masuk di otak kita 30-40%. Tapi ada syaratnya, teman-teman. Syaratnya apa? Syaratnya pulang dibaca lagi ya. Kalau pulang ditutup podo aja gitu ya. Biasanya kita sudah lupa ya. Cara paling gampang memang harus dicatat. Tetapi ada yang paling kuat, ingat terus. Nah, saya beritahu caranya ya, yaitu ketika kita ya dalam sebuah acara seperti ini, kita ikut terlibat. Ikut apa? Terlibat. Jika seseorang ikut terlibat, maka yang teringat ya, dia akan bisa mengingat materi nanti adalah 98%. Ini yang hampir mengurus 40-50% bimbel adalah ini. Apa ini kira-kira? Sudah tahu dari gambarnya itu, sudah tahu ya. Nggak perlu ada tulisan ya. Kenapa zonasi mengurus dunia bimbingan belajar? Kenapa? Untuk mendapatkan sekolah favorit tidak perlu menggunakan nilai yang tinggi. Kenapa ikut les? Kenapa cari sekolah cukup menggunakan meteran, ya jarak rumah gitu loh. Makanya di sini SMA Tugu ya, SMA 1, 3, 4 itu kan guru-gurunya pada pusing, bukan kepala. Yang dulu punya anak-anak yang punya potensi yang luar biasa harus mendapatkan anak-anak yang mungkin terdekat dengan Sungai Berantas dan sebagainya. Ini salah satu yang pada akhirnya pun bimbel di tingkat SD, SMP sudah jauh tergerus luar biasa. Bahkan sejak itu akhirnya Master Prima sejak zonasi itu memutuskan bimbel SD, SMP kita tutup. Kita close sudah. Kita sudah nggak akan mengambil bermain di situ karena kita coba 1 tahun sangat tidak efektif sudah. Ya. Kita putuskan kita fokus pada CPNS, kedinasan, UTBK sama TNI Polri tadi. Kita fokusnya di sana. Karena seperti ini tantangannya. Ya. Masalah bawahnya ya, kemarin contoh misalkan saya ada yang sampai gajinya pun diturunkan tinggal 25%.
tinggal 50% ada ya? Ada. Mengurangi karyawan dan sebagainya tadi itu. Dan ini adalah tantangan. Tantangan, saya mengatakan bukan sulit tapi tantangan. Apa salah satunya adalah ditolak lebih sekolah. Siapa yang pernah tolak lebih sekolah? Oh, pernah ya? Oh, sama ya. Ditolak itu ya bagian dari bungkus permen sebenarnya itu, iya. Ketika ditolak, kok ditolak sekali berarti ya mungkin nggak pas ketemu orang. Tolak 1 kali 2 kali kok ditolak terus, berarti kita harus segera belajar lagi bagaimana cara meyakinkan orang lain. Itu ya. Apalagi mungkin di PHP customer, WA bolak-balik, gimana nggak daftar sekarang, hanya dibaca gitu. Gimana transfer sekarang, hanya dibaca, tiba-tiba diblokir, ditanyain terus gitu, ya kan. Seperti itu, ya event banyak nggak nyantol. Pernah nggak Pak Yayan? Pernah, nggak nyampe sering gitu loh. Cuma bagi saya, lakukan saja. Masalah hasil itu bukan urusan kita. Yang penting usaha dulu sudah. Karena kita nggak bisa memastikan hasil kan, betul nggak? Yang bisa kita masalah para usaha kita, yang saya usaha kita bergerak dulu itu, hasil itu wilayahnya manusia, wilayahnya Allah. Wilayah kita itu hanya ikhtiar sama berdoa saja. Apalah arti sebuah data? Nggak ada artinya kalau hanya sebatas data saja. Ketika seseorang bermain data di dunia bimbel, saya masuk dunia bimbel itu tahun 2003 ya, 2003 saya di dunia bimbel. Ketika mau ngambil data, itu biasanya kita ngadakan tryout offline. Habis offline, mereka suruh ngisi data, bener ya? Nah, yang orang lama itu nggak gitu ya. Kalau yang orang baru, gitu. Kalau orang lama tahu. Jadi pasti ada lembar khusus data peserta. Kita suruh ngisi semuanya. Oh, yang menarik adalah ketika mereka ngisi, jawabannya ada nama John, Stephen. Waduh, kadang-kadang gitu nggak enaknya gitu ya anak-anak itu ya, kita biasa gitu ya. Nah, kemudian dikasih nomor HP-nya itu macam-macam udah, ya nomor-nomor yang nggak jelas gitu. Nah, biasanya data yang kita masuk ambil tadi kita ketik betul. Kita ketik ulang, baru kemudian kita tipuni dulu telemarketing. Saya masih ingat itu ya, dari satu persatu. Dek, kamu gimana dek? Ya, atau dulu zamannya SMS tak SMS. Nah, itu yang zaman dulu. Nah, sekarang dengan era yang big data yang dikatakan Pak Asim tadi, mau nggak mau kita harus ngolah data itu. Ya, dapat data dulu ketika tryout kita buat tryout akbar, terakhir kita buat di mana Pak ya? Unmer ya Pak ya? Kita di Unmer, itu pesertanya kurang lebih ada berapa? Ada 1000-an ya, ada 1000 peserta. Kita sewa Unmer itu 1200, itu full ya. Itu data itu ya sebenarnya isi. Cuma kadang-kadang kita bilang ini mau diapain gitu. Kadang-kadang hanya sebatas selesai di situ. Nah, setelah proses yang namanya digital itu, ya big data, mau nggak mau teman-teman, itulah yang kita gunakan. Ya, termasuk caranya si Gojek, caranya Grab, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, wah itu kan ngambil data kita. Nah, maka dari itu kuncinya sekarang adalah perusahaan yang bisa survive itu yang punya database. Ya, siapa yang punya database? Facebook, wah luar biasa sampai hari ini. Facebook digratisin, seneng ya? Gratisin, terus saya buat apa? Gratis semua. Google kita digratisin semua. Bayangin Google Map ada. Terjemahan anak saya itu kalau dapat soal ulangan bahasa Jawa enak ya, tenang ya, apa coklas simpen bahasa Jawa ya, karena bahasa Jawa susah itu ya. Jadi artinya dia sudah terjemahan, artinya layanannya dia kasih gratis semuanya, tapi tanpa sadar data kita diambil sama mereka. Ketika kita nyampe sini ada yang tadi aktif mungkin Google link ya, posisi di sini gitu ya, kesimpan sama Google ya, tanggal sekian jam sekian kita ada di sini. Nah, data ini teman-teman fungsinya luar biasa. Maka sejak kemarin sebelum pandemi sebenarnya ya kita sudah banyak di Master Prima ini sudah mulai beralih kita menggunakan database ini. Total dari 20 cabang ini 17 aktif dan 3 non aktif. Data langsung saya hapus. Ya karena yang non aktif. Karena ini pengaruh di data saya yang awal-awal. Data yang terlihat di situ itu data 2019 itu semua masih aktif, terutama Jogja.
dikatakan sama Pak Asif, Jogja luar biasa. Ya, waktu itu siswanya sekitar kurang lebih 750 ya. Cash in-nya tembus satuan seperti itu ya. Nah, biasanya dari hasil TRF itu kan ada follow up nih. Kemungkinan ada closing siswa, ada siswa daftar, ambil program apa, dan berdasarkan tryout yang dilakukan itu ada 3 seperti yang dikatakan Pak Niki. Yang pertama, ini ada yang diagnostik. Kalau untuk yang diagnostik itu tryoutnya untuk yang kelas 12. Kemudian kalau untuk yang TPPA itu untuk yang kelas 11. Kemudian yang ketiga untuk yang TFP Polri. Ini yang pertama produk knowledge dulu. Produk knowledge ada 3. Ada yang khusus untuk UTBK, ada yang untuk yang UTBK plus kedinasan, masuknya adalah Latimu. Kemudian yang ketiga adalah untuk yang TNI Polri. Jadi di Master Prima itu yang masih bestseller biasanya ini untuk yang tiga ini untuk yang kelas 12. Saya biasanya menemukan masalah di teman-teman. Itu biasanya mereka merasa saya tuh nggak bisa marketing, Mbak. Nah, seperti yang dilihat dalam saya ini nggak ada ekonominya sama sekali. Ya, saya lulusan anak sastra dan saya terus bahasa Inggris pendidikan. Jadi saya nggak ada background pendidikan ekonomi atau marketing. Gitu. Nah, di sini ada yang belum pakai WA bisnis. Ada yang belum pakai, oke, belum pakai ya teman Mbak ini udah pakai WA bisnis? Belum? Oke. Jadi kalau pakai WA bisnis itu enaknya, karena kan memang untuk bisnisnya. Jadi ada fitur namanya greeting, ada salam pembuka. Jadi kalau customer kita WA jam berapapun, itu WA WhatsApp itu akan balesin. Jadi entah, karena pernah ya mungkin teman-teman belanja online terus menghubungi orang di luar jam kerja, biasanya ada tulisan mohon maaf kami sedang tidak di tempat dan lain-lain. Nah, itu sangat berguna karena apa? Kalau kita dapat balasan itu, orang yang WA kita tuh merasa nggak merasa dicuekin, gitu. Jadi mereka nggak akan terpikir untuk pindah ke yang lain, gitu. Oke, ini laporan BIMTEK beberapa yang saya lakukan. Yang pertama BIMTEK Golden Moment. Jadi ini biasanya saya setiap bulan itu biasanya update info, jadi saya harus tahu kira-kira apa ya event-event yang terdekat. Misalnya kedinasan mungkin 3 bulan lagi itu biasanya akan lumayan nih, gitu. Jadi biasanya saya akan mengadakan BIMTEK menjelang kedinasan. Jadi kita nggak salah sasaran. Jadi misalnya udah deket CPNS ya kalau bisa teorinya fokus ke CPNS saja, nggak usah UTBK. Jadi BIMTEK ini meliputi kemampuan mengatasi keberatan, menciptakan interaksi dan menentukan solusi. Jadi ini biasanya by request. Biasanya yang sering minta ini Kak Aso sama cabang Bali. Biasanya sering banget saya kasih ini. Jadi kalau habis try out sekolah tiba-tiba kok belum closing gitu. Nah biasanya saya langsung ayo Kak cepetan ini saya dikasih ini staff saya kayak gitu. Tadi ini biasanya kita refresh kira-kira apa sih kendalanya, apa sih masalahnya, dan kita bahas bareng-bareng solusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Master Prima Cabang Makassar hadir di acara gathering nasional Master Prima bimbingan belajar terbaik di Indonesia. Alhamdulillah ini salah satu program yang ditunggu-tunggu. Kita berbagi sharing, berbagi informasi tentang keunggulan dan kita berbagi solusi dalam menghadapi tantangan di dunia bimbingan belajar. Terima kasih kepada tim manajemen Master Prima. Semoga Master Prima ke depan semakin juara. Yes. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Hari ini Master Prima mengadakan sebuah event yang luar biasa, gathering nasional Master Prima 2022
event ini memang dirancang untuk menyamakan persepsi, menyamakan visi, menyamakan semangat, dan bagaimana kita menyamakan satu langkah untuk menghadapi tahun pelajaran 2022. Dan hari ini telah kumpul para kepala cabang, owner seluruh Indonesia dalam rangka untuk bersama-sama membangun semangat bersama, menyatukan visi bagaimana menghadapi semua tantangan dunia bimbingan belajar yang tidak mudah. Tapi kita yakin semuanya bahwa kita mampu melewatinya dengan satu tujuan, bahwa Master 5 juara, Master 5 juara, Master 5 juara, juara, yes.